Teman-teman Kicau Mania, pecinta murai batu, kembali lagi ke channel Dimas Wahyu Kristianto. Kita pada hari ini, siang ini akan membahas tentang pakan. Jadi kemarin ada yang tanya berapa sih komposisinya, jumlahnya, terus dosisnya untuk obat itu berapa saja. Nah, sekarang kita sudah bersama Pak Aryo Wibowo kembali yang akan menjelaskan untuk masalah pakan. Selamat siang Pak Aryo. Selamat siang di Pak Aryo. Ya, ini Pak Aryo ini ada yang tanya untuk pakan itu jumlah jangkriknya berapa, terus cacingnya berapa? Ada yang tanya Pak. Monggo silahkan Pak diberi penjelasan. Terima kasih ya dari untuk hari ini pakan ya. Jadi pakan kami pakai jangkrik alam, jangkrik celiring atau jangkrik alam. Ya, yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gini. Ini untuk induk yang non-lur. Jadi pagi itu kita hanya ambil segenggam gini, segenggam. Ya, ini kemudian ditaruh di wadah pakan. Saya punya wadah pakan yang gede-gede ini. Jadi pagi itu hanya satu genggam ini. Kemudian sore juga satu genggam untuk jangkriknya. Untuk jangkrik satu genggam dipotong berapa kakinya? Enggak, jadi kami kalau pakai wadah pakan gede jadi tidak dipotong. Jangkrik tidak akan keluar. Ya, jangkrik tidak akan keluar. Kemudian jangkrik akan tahan hidup lebih lama di situ. Tapi kalau dipotong nanti siang biasanya mati. Jadi kaki nggak usah dipotong. Nggak usah potong. Jadi tetap di itu wadah itu ada asinannya. Jadi ada pasir campur kalsium alam, campur sotong, campur kulit telur, puyuh. Apa aja Pak asinannya, isinya Pak? Ya, pasir, tumbuhan sotong, kemudian telur puyuh, sama kalsium alam. Jadi di atas itu. Jadi kalau burung makan pasti dia makan apa itu asinan juga. Ini. Jadi pagi sama sore itu hanya satu genggam. Hampir satu genggam. Satu genggam ya Pak? Iya, satu genggam. Itu untuk satu pasang. Iya, untuk satu pasang. Kira-kira 30 ekor. Kira-kira 30 ekor untuk satu genggam untuk satu pasang. Ya. Dimasukkan di tempat makan yang ada asinannya. Kemudian selain pakan jangkrik kita gunakan cacing. Cacing itu kalau untuk satu pasang induk itu kita pakai 7 ekor. Jadi wadah ini kasih cacing, wadahnya basah ya. Jadi nanti cacingnya nggak lari. Kalau wadahnya kering nanti cacingnya lari. Oh iya. Jadi pemberian cacing ini pada waktu siang. Ya kira-kira jam 11, jam 12 gitu. Ya. Jadi untuk satu pasangnya hanya 7 ekor. Kemudian cacing harus ditaruh di wadah ini. Kemudian baru nanti dimasukkan di atas wadah pakannya itu. Jadi semua kandang itu dikasih makan ya burung karena udah biasa. Jadi fungsi cacing itu selain untuk meningkatkan jumlah telur, kemudian untuk menambah mengurangi bending pada betina. Jadi sering betina yang susah keluar telurnya ya bending, itu dengan pemberian cacing tiap hari maka akan sudah keluar lagi. Jadi kadang itu ada yang tidak begitu paham.
Jadi setelah telur 2 itu biarkan aja pakannya nggak dikasih cacing. Akhirnya yang ketiga exchanging. Setelah exchanging telur pasti nggak mungkin betina itu ngeram nggak mungkin. Jadi cacing itu sangat penting. Kemudian ada lagi, kemudian pemberian cacing. Kalau di tempat saya pemberian cacing itu dua kali cacing, 2 kali ikan cetul, sekali ikan bongkong. Itu. Jadi siang ini 2 cacing, besok cacing, besoknya ikan cetul, kemudian besoknya ganti telur Hongkong. Itu ya, 2-1. Itu. Jadi untuk ikan cetulnya itu gini. Kalau kita sepanjang tahun ada ikan cetul terus, karena di depan kandang saya itu ada sungai yang lumayan kecil dan tersedia sepanjang tahun. Fungsi dari ikan cetul ini untuk apa ya? Dan cetul ini mempercepat bertelur. Malah mempercepat Ya, bertelur. pada betina karena kalsiumnya tinggi, proteinnya tinggi. Pemberian cetul itu apa? Harus hidup. Jadi harus hidup. Kemudian ditaruh di wadah, kasih air sedikit. Jadi ikan tetap bergerak. Tapi kalau ikannya mati tidak bakal dimakan. Untuk jumlahnya Pak? Untuk jumlahnya kalau cetul itu sepasang paling kita kasih 10 sampai 15 ekor. 10 sampai 15 ekor untuk satu pasang. Ya. Jadi pagi jangkrik, siangnya cetul, sorenya jangkrik lagi. Itu juga nanti harus melihat keadaan. Kalau keadaan mendung gini, cuaca hujan gini, bisa sore dikasih telur Hongkong. Untuk menghangatkan badan bumi. Ya. Kalau cuaca mendung, hujan, sore kalau bisa mungkin 1 telur Hongkong ya Pak. Ya. Jadi pakan itu baik untuk proses mau nulur maupun nanti ngeram itu pakan tetap sama. Kami tetap sama, tidak ada bedanya. Pakan sama karena di tempat saya betina itu ngeram sendiri. Jadi nggak ada jantan betina ngeram ada jantannya enggak. Jadi kalau dikasih makan apa tidak akan diraih. Karena tidak ada pasangannya. Jadi betina itu mandiri. Betina dibuat mandiri. Banyak kendala orang beternak, betina campur jantan, itu pasti bermasalah. Buang telur, buang anak, itu sering kejadian kayak gitu. Tapi kalau kita buat betina mandiri sendiri, itu akan bilang malah sesuatu. Betina akan ngeram sendiri, lolos sendiri. Gitu. Itu untuk jumlah pakan ya. Lalu untuk vitaminnya apa aja? Vitamin kalau saya hanya pakai 3 vitamin buatan saya sendiri, vitamin breeding sama vitamin E plus breeding. Jadi Breeding dan vitamin E plus breeding. vitamin breeding itu untuk menambah jumlah telur, mempercepat bertelur, menambah daya tetap. Kalau vitamin E plus breeding itu fungsinya untuk tirai, mempercepat tirai jantan dan betina. Jadi jantan dan betina itu bisa tirai bareng dengan dikasih vitamin breeding. E plus breeding. Nanti ada contohnya. Jadi teman-teman itu yang kemarin ada tanya, ada yang menunggu videonya untuk berapa sih komposisi pakannya, tapi bisa kita dijelaskan oleh Pak Aryo, dan nanti saya akan kasih deskripsinya. Jadi jangkrik untuk 1 gendang ya Pak, Ya, untuk 1 pasang, lalu cacing itu ekor 1 pasang, ikan cetul 10 sampai 15. Nanti itu saya beri keterangan supaya teman-teman juga bisa lihat, dengar dan baca untuk jumlah pakan dan
vitaminnya, kalau untuk vitamin sudah dijelaskan ada 2 macam vitamin yang Pak Aryo bikin sendiri, vitamin E plus dan E plus B. Nah itu teman-teman yang bisa dijelaskan, mungkin ada penjelasan lagi Pak untuk pakan Pak. Jadi pakan itu bisa dilakukan ya. Tapi kalau nggak ada betul ya nggak usah. Kita harus nyari betul. Kecuali memang betul itu tersedia banyak dan kondisi. Kalau enggak ya nggak usah. Kemudian penggantinya apa? Betul. Itu kalau diganti ya pakai ikan gupi, tapi kan mahal. Ya ikan itu apa itu? Melati, ikan melati itu bisa, tapi kan harganya udah mahal. Kalau di tempat saya hanya pakai yang betul ini. Kalau betul kita tersedia sepanjang tahun. Pak Aryo, kemarin ada yang tanya nih kebetulan, untuk murai overbidai apakah bisa diternak? Nah kan mungkin Pak Aryo bisa menjelaskan dulu overbidai itu seperti apa, lalu untuk diternak itu bagaimana? Tapi ya, banyak orang yang salah tafsir. Banyak orang yang salah tafsir. Kalau namanya murai overbidai, wala kita malah seneng. Jadi bisa dikawinkan dengan berapa betina bisa, 6, 7, 8, 9 bisa. Itu kalau overbidai. Kalau itu benar-benar overbidai. Tapi kalau murai itu ngelowo dan jinak, itu beda. Jadi murai yang ngelowo itu nantinya dia akan galak, istilahnya. Galak. Jadi bukan overbidai. Overbidai itu kalau didekatin betina, dia ngerayu-rayu. Kemudian mau ngawin sifatnya. Dia mau ngawin, bukan ngerekam. Kalau ngerekam itu emosi, bukan dirayu. Banyak orang yang salah tafsir. Banyak orang yang tanya saya juga, Pak, menurut saya kok overbidai tak kasih betina malah betinanya diajar. Itu bukan overbidai. Murai overbidai itu nggak bakal dia ngajar betinanya. Memang ada yang ngajar. Habis kawin aja jantan itu ngejar betina. Tapi habis kawin dicabut, dia nelur sudah jadi. Nggak perlu harus dikumpulkan lama. Jadi itu penjelasan untuk murai yang overbidai. Kalau overbidai malah bagus ya Pak ya. Nah, tapi kan banyak orang yang salah tafsir. Itu bukan overbidai tapi emosi. Tapi ngelowo itu dulu. Itu teman-teman penjelasan dari Pak. Jadi antara murai overbidai dan ngelowo itu beda. Ya. Jadi tidak sama, belum tentu overbidai itu ngelowo. Tapi kalau ngelowo untuk diternak langsung ngejar. Nah, emosinya tinggi. Nah, itulah perbedaannya teman-teman. Jadi nanti video ini silakan nanti di komen kira-kira apa lagi yang ingin dibuatkan video. Ini kita sudah menjawab. Untuk ada yang minta dibikinkan video tentang jumlah pakan, kita sudah. Kalau vitamin saya rasa di setiap video kita sudah bahas ya Pak. Komposisi vitaminnya apa ada, berapa tetes, semua sudah dibahas. Dan ini komposisi untuk pakannya kita sudah jawab. Nanti teman-teman pecinta Kicomania, pecinta DNR The Farm dan channel Dimas Wahyu Kristianto, kalau ada yang ingin tanya mau dibikinin video apa lagi, kita siap ya Pak. Saya dan Pak Aryo selalu siap untuk berbagi ilmu teman-teman, karena Pak Aryo sendiri juga ilmu itu harus dibagikan. Nah jadi mau apalagi nih yang mau kita bikin untuk video, nanti akan kita bikin lagi. Mohon sarannya dan minta maaf kalau mungkin ada suaranya Pak Aryo yang masih pelan. Kita masih terus berbenah supaya nanti apa yang diharapkan oleh teman-teman, penjelasan dari Pak Aryo suaranya jelas dan bagus, sedang kita perbaiki pelan-pelan. Terima kasih untuk saran, terima kasih untuk komentarnya, seperti apa nanti kita akan buat apa lagi. Kita tunggu minggu depan, Sabtu depan akan ada video lagi yang akan kita buat. Tentunya
masih tentang beternak murai batu dengan cara mudah, sederhana, dan tentunya masih bersama DNR Farm dan Pak Aryo Wibowo. Terima kasih Pak Aryo.